Ada lepas apapun agamanya, tidak dikotak-kotakkan di dalam perintah berbuat baik oleh Al-Quran. Kau harus berbuat baik hanya kepada Islam. Oh, tidak ada. Tidak ada. Kecuali dalam perang. Kalau dalam perang tetap sama. Kaidah-kaidahnya tetap. Bahkan kalau kita lihat ajaran Nabi Musa dalam saat perang, jangankan manusia, binatang pun harus dimatikan semua. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Itu ajaran terlebih dahulu. Begitu Islam datang, nggak boleh. Tidak boleh. Rumah ibadah jangan diganggu, orang tua jangan diganggu, wanita dan anak-anak nggak boleh diganggu. Yang harus kita perangi adalah mereka yang menggunakan seragam musuh. Siapa di antara mereka yang menggunakan seragam musuh? Itu pun kata Al-Quran, apabila ada orang yang di dalam Al-Quran surah At-Taubah, saya bacakan kepada Anda, di dalam At-Taubah ayat 6, apa kata Allah di sana? Apabila orang-orang kafir, wa in ahadum minal musyrikin astajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Itu kata Allah. Dan jika di antara kaum musyrikin musuhmu ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Setelah kamu lindungi dia, apa kata Allah? Antarkan dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi kalau ada seorang murtadin atau pastor pendeta mengatakan, di Kristen itu bang, ya kenapa di Kristen? Kasihilah musuhmu, berdoalah kebaikan untuk dia. Oh, itu belum apa-apa. Kalau cuman mengasihi, kalau cuman memaafkan itu kecil mah. Di Islam ketika kita diperangi oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, lalu orang-orang kafirnya itu kita kalahkan, lalu mereka minta perlindungan, apa kata Allah? Lindungi, wajib kamu lindungi. Setelah kau lindungi apa? Antarkan mereka ke tempat yang aman. Musuh dalam perang dilindungi, wow. Diantarkan ke tempat yang aman, wow, Masya Allah. Itu hanya ada ditemukan di dalam ajaran agama Islam. Luar biasa bukan? Apakah umat Islam sudah membuktikan itu? Yes. Kapan itu Bang Suma? Pada saat 350 tahun Indonesia dijajah, penduduk pribumi Indonesia ini adalah mayoritas Islam. Yang menjajah 100% non-Muslim. Rumah ibadahnya namanya gereja. Tuhannya namanya Yesus. Kitabnya namanya Bible. Rasulnya namanya Paulus. Hari ibadahnya hari Minggu. Agamanya Kristen. Nama rumah ibadahnya gereja. Ketika mereka diusir, ada nggak meninggalkan ini? Meninggalkan gereja, Bible, orang-orang Kristen, kemudian agama ini ada nggak ditinggalkan? Ada. Apa tindakan umat Islam mayoritas? Hancurkan rumah ibadah gereja? Enggak. Bunuh semua pengikut-pengikut penjajah yang beragama Kristen? Enggak. Lalu, mari rangkulan kita membangun Indonesia merdeka. Terbukti kan? Terbukti. Wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Itu cerminan yang kedua, bahwa kami tampil umat Islam, Bang Suma bersama dengan pasukannya, para apologet Islam Indonesia. Apakah mereka hadir karena kebencian? Tidak. Apakah karena mereka hadir karena cinta? Yes. Apa buktinya? Saya buktikan. Ketika kemudian ada yang mengaku umat Islam menginjak kitab sucinya saudara-saudara kami orang Kristen. Siapa orang Islam siapa orang penduduk warga negara Indonesia, apapun agamanya, yang berdiri paling depan menggaungkan untuk mengutuk sang penginjak Injil atau Bible ini, satu-satunya adalah Bang Suma. Bang Suma yang berdiri paling depan mengeluarkan surat menolak keras, mengutuk keras tindakan seorang umat Islam yang menginjak Bible. Siapa yang mengutuk keras? Bang Suma. Mana pendeta? Mana pastor? Mana persekutuan gereja? Mana persekutuan jemaat? Mana mereka yang pembela-pembela toleransi itu?
Mana mereka yang mengatakan, wah saya harus mewujudkan toleransi beragama di Indonesia, harus kulaporkan semua para penghujat? Mana? Justru yang mengatakan, meneriakkan toleransi, Bang Suma itu penghujat penista, justru dia menjadikan sang penginjak Bible itu sebagai kawannya, bahkan diangkatnya menjadi saksi terhadap laporan kepada Bang Suma. Itu bukti. Kami sudah merekomendasikan diri kami kemudian untuk membuktikan itu, bahwa Islam itu adalah agama kasih. Kemana kemudian orang-orang yang mengatakan, wah Bang Suma itu penghujat, Bang Suma ingin memecah belah bangsa, Bang Suma itu kemudian intoleran? Mana mereka pada saat Biblenya mereka diinjak? Mana ketika ada orang menggunakan seragam-seragam Yesus Pargoi kemudian menghina-hina Yesus? Mana tindakannya? Malah orang yang melakukan hal seperti itu dijilatnya, dirangkulnya, dipeluknya, menari bersama, bernyanyi bersama, bahkan diberinya duit. Mana? Bukti mana? Realnya mana? Tak ada. Satu-satunya manusia di atas bumi Indonesia yang mengeluarkan surat resmi mengutuk keras atas penginjakan Bible, namanya Bang Suma, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia. Sayalah orangnya yang dilaporkan sebagai penista oleh orang yang tidak tahu masalah, dan yang diangkat menjadi saksi atas laporan justru penginjak Bible itu sendiri. Ini lawakan. Allahu Akbar. Ini lelucon. Ini lelucon. Itulah cerminan bahwa Apologet Islam Indonesia mencintai saudara-saudara non-Muslim. Sayang kepada mereka karena tahu bahwa yang mereka lakukan, yang mereka lakoni bukanlah jalan yang benar. Yang mereka sembah bukan Nabi Isa, yang mereka sembah bukan Yesus Kristus, tapi yang mereka sembah adalah sosok kutuk yang mati secara kutuk di atas salib, yang menggunakan nama Kristus agar dianggap bahwa itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Tidak ada kebencian sedikit pun. Saya bertemu dengan orang-orang yang berdebat dengan saya rangkulan, saya peluk. Itu fakta, itu real, dan itu murni dari dalam. Karena saya tahu orang ini sesat bukan karena dirinya sendiri, dia sesat karena ada yang menyesatkan dia. Seperti itu kawan. Demikian, silakan. Oh iya ya, paham ya. Jadi saya mengerti mengenai bagaimana sikap sosial Muslim terhadap non Muslim ketika ada bencana atau sebagainya, dan Bang Suma sudah menjelaskan. Tetapi Bang Suma, dalam penjelasan hal itu, kalau kita saling tolong menolong dalam kemanusiaan, apakah boleh Muslim itu menolong dalam hal dogma atau akidah seperti pembangunan gereja, itu diperbolehkan, Bang? Jadi gini saudara, sekali lagi saya katakan, kalau Anda bertanya seperti itu sama halnya Anda mengatakan begini, Bang Suma, iya kawan, boleh ndak umat Islam itu mendukung pabrik narkoba? Kalau umat Islam gak boleh mendukung pabrik narkoba, di mana narkoba ini hanya bersifat kemudian duniawi, ketika orang itu sembuh, ketika orang itu bertobat, selesai. Itu aja dilarang. Apatah lagi membangun rumah penyembahan terhadap berhala. Tidak boleh Islam mendukung itu, gak boleh. Itu sama halnya mendukung penyembahan terhadap berhala. Tetapi walaupun demikian, umat Islam haram hukumnya membatasi atau melarang hak orang untuk mendirikan rumah ibadah agama mereka. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Silakan Anda bangun rumah ibadah Anda, ada pemerintah kita, ada kemudian yang mengatur itu, ada kemudian yang memberikan izin-izin. Kalau Anda sudah menyelesaikan itu, hak kita adalah hidup berdampingan. Lakum dinukum waliyadin. Islam mengatakan apa di dalam Al-Quran? La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Muhammad berbuat baik dan Allah tidak melarang kalian berlaku adil dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai kalian orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran surah Al-Muntahana ayat berapa?
Ayat Al-Mumtahanah ayat 8. Insyaallah. Itu Bang. Iya ya. Jadi nggak boleh ya membantu ya. Tapi kalau kita menoleransi untuk membiarkan mereka untuk beribadah itu diperbolehkan. Oh iya, nggak boleh di Islam melarang. Nggak boleh. Iya ya, saya paham Bang. Iya. Islam. Silakan. Masih ada lagi? Sekali Bang. Boleh Silakan. Iya. Di dalam Islam itu apakah wajib sih hukumnya menghafal Al-Quran sebuah umat Muslim? Kan Iya. itu. Jadi di Islam itu tidak diwajibkan kemudian menghafal Al-Quran, tapi diwajibkan berilmu. Wajib. Makanya ayat pertama yang turun di Al-Quran, Iqra, baca. Coba kita lihat betapa tinggi ilmu hikmah yang Allah kemudian torehkan di dalam proses pewahyuan. Apa itu Bang Suma? Manusia diutus ke atas muka bumi ini sebagai apa? Sebagai pemimpin. Maksudnya memimpin, mengomandoi kemudian kemaslahatan bumi agar bumi menjadi lebih baik menuju kepada kesejahteraan penduduk yang ada di atas muka bumi ini. Maka manusia sebagai pemimpinnya, manusia diminta untuk menaklukkan udara, diminta untuk menaklukkan lautan, diminta untuk menaklukkan daratan. Dengan apa? Dengan akal. Caranya apa? Iqra, baca. Jadi pencapaian apapun yang paling tertinggi di dalam kehidupan kita sebagai konsep pemimpin di atas muka bumi, maka dasar pijakannya yang pertama itu apa? Iqra. Itulah ilmu hikmah tertinggi. Jadi Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi ini, mukjizatnya apa? Perintah untuk membaca. Baca, baca, baca. Baca dengan hatimu, baca dengan pikiranmu, baca dengan matamu, baca dengan lisanmu, baca dengan perasaanmu. Baca, baca, maka engkau akan menjadi khalifah di atas muka bumi. Akibat dari membaca, pesawat terbang, kapal laut kemudian berlayar, kendaraan roda 4 melaju kencang. Itu semua akibat dari Iqra. Maka kita bisa jadi pemimpin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Itu perintah dalam Al-Quran. Jadi ilmu hikmah yang paling tertinggi itu ada di Al-Quran. Iqra. Orang mau jadi profesor, Iqra dulu. Orang mau jadi dokter, Iqra dulu. Orang mau jadi polisi, Iqra dong. Jadi TNI, Iqra. Jadi presiden, Iqra. Jadi apapun, Iqra. Jadi cakupan daripada Al-Quran dinusulkan kemudian di atas muka bumi ini sebagai senjata yang paling ampuh untuk menjadi pemimpin terhadap makhluk yang lain. Demikian. Oke, Bang Suma. Dan jawaban Bang Suma memuaskan sekali dan saya terkesan dengan jawaban Bang Suma seperti memiliki niat untuk menjelaskan ajarannya terhadap saya dan dedikasi Bang Suma sangat luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Sama-sama, Bung. Sebelumnya Anda dari sekte mana? Katolik atau Protestan? Katolik. Katolik, Masya Allah. Ya, lanjutkan proses belajarnya, Bang. Insya Allah Anda akan temukan Oke, kebenaran. Bang Suma, terima kasih atas dedikasinya menjelaskan pada saya. Baik. Karena Bang Suma sepertinya sangat berapi-api. Saya sangat Insya Allah. Dan sangat Masya Allah. Iya, Bang. Tadi kebetulan saya minum kopi campur masako 2 ember, makanya saya semangat. Oke, terima kasih Bang Suma. Semoga saya mendapat kebenaran sejati. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya turut mendoakan saudara. Bukan mendoakan, mendoakan. Oke. Semoga
kita saling mengenal dan paham satu sama lain. Siap. Iya, saya sangat paham saudara. Mungkin saudara yang tidak paham saya. Oke, Bang Suma. Selamat sore, Siap. Bang Suma. Ya, Atas sore, ulasannya. selamat. Saya izin Ya, meninggalkan hati. room ini. Siap, Masya Allah. Terima kasih semuanya. Iya, sama-sama. Baik, Kang Dito, udah turun Kang Dito. Disapa tamu yang baru. Baik, tadi Goldian naik duluan. Assalamualaikum, Goldian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goldian monitor. Warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Bang Gabeta Lempu, Akang dan teman-teman yang lain. Dilanjut. Baik, kita sapa yang selanjutnya Bung Jimat. Ini saudara muslim kita ini. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan Bung Jimat? Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat Bang Zuma, Kang Dito, Waalaikumsalam, Bang. Petal Lempu, sama Kian Santang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara saya nyimak aja dulu ya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, Bang. Ya, enggak apa-apa sih. Sambil dikondisikan ya, itu noise banget di backgroundnya. Boleh izin saya mute dulu, siap. Oke. Pak Marwoto, selamat sore Pak Marwoto. Bapak Marwoto, selamat sore. Bapak Marwoto. Bapak, Pak Marwoto, mungkin jauh dari perangkat, izin saya turunkan. Ibu Cahaya Abadi selamanya. Selamat sore Bu. Ibu Cahaya. Hai, selamat sore. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau sampaikan Ibu Cahaya? Ibu Cahaya, monggo. Silakan. Untuk teman-teman Kristen di bawah yang sudah saya tandai, saya bisukan typingan yang nggak bermanfaat, silakan naik, monggo. Kita diskusi bil hikmah ya. Silakan. Daripada kalian tapping wasting time begitu, kebencian silakan naik ke atas. Ibu Cahaya ada yang mau sampaikan, silakan sebelum saya sapa yang selanjutnya. Halo, ya sorry kayaknya enggak deh. Cuma mau denger aja gitu, motivasi gitu. Karena saya pun lagi belajar. Oh siap. Ya. Ya Bu, mungkin kalau berkenan karena kita pengennya diskusi kita jalan dan juga pendengar semuanya juga bisa sama-sama di bawah. Ya mohon maaf. Jadi kita utamakan yang teman-teman Kristen silakan ajukan permintaan supaya diskusi lintas agama kita paparkan berdasarkan keilmuan ya, akademisi dan diskusi ini biar jalan. Dan ingat di sosial bermasyarakat tadi kita sudah disampaikan oleh Gurunda Bang Zuma, kita semuanya adalah saudara sebangsa setanah air. Jadi tidaklah mungkin kami orang Islam itu ada intimidasi, bahkan kita melaknat orang-orang seperti itu. Jadi silakan naik kita diskusi ya. Kita kedepankan rasional dan juga pemaparan pengetahuan kita masing-masing. Silakan. Bang Kaneron, selamat siang, selamat sore. Bang Kane. Bang Kaneron. Sudah nampakkah muncul kah? Bang Kane. Bang Kaneron. Bang Kaneron, waduh muter-muter dia kali ya. Oke, izin saya turunkan. Bang Jul Sibre, selamat sore. Kan ada yang per buku. 20 boleh lah. Kalau enceran di sini 3.000 per on. Bang Jul. Ngomong sendiri dia. Silakan teman-teman yang mau naik, silakan. Iya, sambil menunggu tamu-tamu dari saudara Kristen. Izin Gurunda. Saya tadi mendengarkan, Masya Allah, abang saya ini, saya
semakin mantap mengikuti jajaran dan binaan daripada Abang. Masya Allah pemaparannya saya sangat setuju. Bahkan saya tadi pagi dan beberapa kali saya live, saya lebih ingin interaktif dengan teman-teman Kristen untuk lebih dekat gitu loh. Diskusi ini sebatas untuk membicarakan pengetahuan. Selebihnya la ikraha fiddin. Nah ini saya sangat sepakat tadi, banyak dalil yang sudah dipaparkan. Tidak ada kami orang Islam, apalagi apologet Islam Indonesia membenci kalian. Tidak ada, sebatas argumentasi ya. Ini Masya Allah Gurunda mungkin satu paparan yang Adinda inginkan ini. Saya ingin karena banyak dari saudara-saudara Muslim ya yang mungkin terafiliasi maupun yang tidak, mereka justru menyalahkan Abang ini gitu. Gimana ya? Ini gara-gara Bang Zuma ini pada banyak yang mualaf ini. Kami ini ndak ada ini buat diskusi katanya. Itu gimana Bang? Abang dah silakan. Masya Allah. Ya gimana ya bilangnya ya teman-teman ya? Gimana ya? Bilang dong, bilang. Kamu lah yang bicara. Jadi sebenarnya manusia ini adalah manusia yang memiliki intelektual, makhluk memiliki intelektual. Kemudian yang kedua memiliki kehendak bebas, free will. Tataran yang ketiga diuji dengan harta, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan jabatan, pangkat, sakit dan seterusnya. Nah, untuk menggodok tiga hal ini kemudian maka dibutuhkan kondisi akal dan fakta real yang kita hadapi. Artinya, ketika kita berbicara mengenai skala prioritas kemanusiaan kita, terlepas dari keyakinan kita, maka sebagai makhluk yang memiliki intelijen, intelektual, tentu kita sadar bahwa kita punya kesempatan untuk memilih, memilah, berpindah, dan kemudian menetap. Nah, pilihan ini kemudian kita ada ujian. Diuji manusia itu berupa yang saya sebutkan tadi, lapar, haus, sombong, kaya, miskin. Sehingga cara pandang kita terhadap sebuah keyakinan itu menghantarkan kita dalam kondisi cenderung kepada kesombongan, sama seperti iblis. Sama seperti iblis. Ketika iblis diuji oleh Allah, maka yang muncul kesombongan. Ada makhluk yang diminta kemudian oleh Allah kepada iblis untuk menghormat. Ada utusan yang diutus oleh Allah yang Allah minta agar manusia menghormat, memuliakan beliau. Nah, karena makhluk ini kemudian memberikan satu sinyal kebenaran yang tidak bertolak belakang dengan intelijensi, logika, rasio manusia, sehingga menghadapkan kita kepada dua pilihan. Bukan kita, menghadapkan teman-teman kita pada dua pilihan. Selayaknya iblis pun memiliki dua pilihan. Tapi iblis diuji bahwa kamu dalam keadaan lemah, kamu dalam keadaan rendah, ada makhlukku yang lebih tinggi, hormatlah sama dia. Engkau bukanlah jalanmu yang benar, engkau bukanlah sesuatu yang kau pijaki itu adalah valid, sahih dari para nabi. Tetapi kedatangan beliau, ku minta engkau untuk hormat dan mengikuti beliau. Apa yang terjadi? Ujian-ujian seperti ini menjadikan orang berguguran dan sebaliknya menjadikan orang-orang menjadi beriman. Semua malaikat sujud. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada illa iblis di ayat-ayat selanjutnya, illa iblis. Jadi orang-orang yang punya sinergi, punya rasio, punya logika sehat,
punya akal yang bermanfaat, ketika dihadapkan dengan kehendak bebas ini antara beriman dan ingkar, mereka memilih untuk beriman. Tapi ada juga yang memilih untuk ingkar, kafir. Begitulah yang terjadi terhadap kedatangan Nabi Muhammad. Semakin hari semakin banyak orang yang mengikuti kehidupan Nabi Muhammad, dalam hal ini keyakinan agama yang dibawa, dan juga semakin hari ada orang yang membenci ajarannya. Nah, siapa mereka yang menyuarakan ajaran Nabi Muhammad dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa kemudian ada tendensi apapun, itu akan dimusuhi oleh pasukan-pasukan sibilisis. Siapa yang kemudian tidak suka kepada ajaran Nabi Musa, maka Nabi Musa akan dimusuhi oleh saudara-saudaranya sibilisis. Begitu juga siapa yang membenci ajaran Nabi Isa atau Yesus, maka dia akan berteman karib dengan sibilisis. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Siapa yang benci dengan ajaran Nabi Muhammad, maka orang itu akan cenderung kepada dusta dan akan menjadi penolak-penolak Nabi Muhammad. Begitu juga pengikutnya. Siapa yang kemudian menyuarakan ajaran Nabi Muhammad, maka akan muncul pembenci-pembencinya, yaitu saudara-saudaranya sibilisis. Jadi kalau ada yang mu'alaf, karena mereka cinta kepada kebenaran. Kalau ada yang kufur, berarti dia tidak suka kepada kebenaran. Kalau ada yang membenci kepada yang menyuarakan, yang menyeru kepada kebenaran, maka mereka adalah saudara-saudaranya sibilisis. Saya yakinkan pasti mereka pendusta. Dito, Bang Dito. Doti tanggal 20 kan, Doti kan? Insya Allah. sorry. Siap. Baik, kita sapa dulu Gurunda, Abang Zuma. Siap. Saudara Anggiat monitor, Saudara Anggiat, selamat sore. Assalamualaikum buat Bang Zuma dan rekan-rekan apologet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.